just lift up our hands to Him today, giving Him everything that we are. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Sing this with me. Your presence is heaven to me. With your hearts today. Your presence is heaven to me. Sing to Him. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. With all that's within you, see that, come on. Your presence is heaven to me. Lord, your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. 'Cause nothing in this world will satisfy. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Do you believe it? Come on. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Worship His name. There's nothing like you, Lord. We can search the whole world and never find. There's nothing like you, Jesus. Your presence is heaven to me. Ya Tuhan, adakah Allah yang lain seperti Engkau Tuhan? Engkau yang membalut setiap luka-luka hati kami. Engkau yang mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Sekalipun Tuhan, dosa kami merah seperti kain kirmis, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapakah Tuhan yang seperti Engkau, yang tidak bosan-bosannya berseru untuk memanggil umat-Mu kembali ke jalan yang benar. Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang membiarkan, Engkau Tuhan yang meninggalkan, Engkau bukan Tuhan yang melepas. Tapi justru Engkau Tuhan yang memanggil kami Tuhan untuk datang terus kepada. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. You are worthy to be praised. We bless you Lord in the name of Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Siapakah Tuhan yang seperti Engkau yang selalu mau mengampuni dosa? Mengapa Engkau terus berseru melewati Tuhan, badai, angin, taufan Tuhan. Kami tetap melihat bahwa kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu, bahkan Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal untuk menangkap sebanyak-banyaknya orang untuk mengatakan I love you. Thank you Jesus. Makasih buat belas kasihan-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Engkau menegur kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Makasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Sambut berkat pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom saudaraku, sahabat GSCC, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang diberkati, kita bersyukur bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaiblah yang kita perbuat. Sebab nama Tuhan adalah nama yang teguh, menara yang teguh, kemana orang berlari dan mendapatkan Dia pasti akan diselamatkan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Siapakah Allah yang seperti Engkau, yang mengampuni dosa? Dari kitab Obadja, Yunus dan Mika, kitab nabi-nabi kecil, kitab yang menyatakan teguran-teguran Tuhan. Tapi ingat, teguran Tuhan adalah kasih sayang. Justru Dia menegur supaya Dia memperingatkan.
Dia memperingatkan supaya dia bawa kita keluar dari dosa. Dan umat Tuhan yang telah dipulihkan dari dosa, bersyukur dan ingatkan bahwa masih banyak orang yang di luar sana yang masih berkutat dengan dosa. Dan saudara, tiap pagi kita diuji, dicobai oleh peluang-peluang untuk menjatuhkan dosa. Tetapi orang yang menyebut nama Tuhan, dia pasti akan. Amin. Who is like you, Lord? Kitab Obadja, Yunus, dan Mika, who is like the Lord? Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Mari saudara kita melihat kasih sayang Tuhan di balik setiap teguran-teguran Tuhan dari kitab Obadja, Yunus, dan kitab Mika. Kitab Obadja adalah kitab yang paling pendek, saudaraku, yang ada di Perjanjian Lama. Saudara, latar belakang dari kitab Obadja ini, saudara, firman Tuhan yang dituliskan dari kitab Obadja ini berkisah tentang seorang nabi, dia bernama Obadja, dia keturunannya atau keterangannya itu tidak dijelaskan di sini. Nah, Obadja ini berarti hamba Tuhan. Ya, saudara, ada 12 atau 13 orang yang memakai nama yang sama di dalam kitab Obadja. Dan saudara, ini juga di kitab Obadja ini tidak tahu tanggal nubuatnya tanggal kapan, karena raja di situ tidak disebutkan siapa, di situ juga tidak dituliskan tanggal penulisannya kapan. Namun satu-satunya fakta sejarah di sini adalah ketika ada orang Edom ini bersukacita atas penyerbuan Yerusalem. Bahkan mereka ikut serta orang Edom ini atau keturunan dari Esau ini turut serta bersukacita ketika Yerusalem diserbu. Nah, kitab ini di kitab Perjanjian Lama yang paling pendek. Dan saudara, di kitab ini dituliskan teguran Tuhan terhadap Edom. Nah, saudara, Edom adalah keturunan Esau. Esau ini kita tahu dia telah menikah dengan bangsa-bangsa lain, ya, bangsa Kanaan. Dan saudara, Tuhan menyatakan murka terhadap Edom karena Edom bersukacita atas penderitaan Yehuda. Sekalipun Yehuda itu ditegur oleh Tuhan, tetapi Tuhan murka ketika ada bangsa yang suka dengan kejatuhan dari umat pilihannya. Nah, ketika untuk menyampaikan firman Allah yang tentang hukum yang akan atas Edom ini, Nabi Obadja menubuatkan tentang hasil akhir dari tindakan Allah, yaitu bagi orang Edom yang menertawakan umat Tuhan itu akan mengalami kebinasaan. Sedangkan bagi umat Tuhan atau bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dijanjikan pengharapan, pembebasan pada hari Tuhan yang akan datang. Apa makna dari semuanya ini? Makna dari semuanya ini adalah sehebat-hebatnya Bapa menegur bangsa Israel, tetapi sesungguhnya dia sayang dengan bangsa ini. Dan jika ada bangsa lain di luar bangsa Israel yang hendak menyentuh dari Israel ini, Tuhan gak suka. Dan dia akan mendatangkan hukuman bagi bangsa-bangsa yang mengutuk Israel, mengatakan yang jelek bagi Israel. Makanya saudara, Israel itu dikatakan barang siapa memberkati Israel, dia akan diberkati. Dan barang siapa mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Dan saudara, ketika Edom mengutuk Israel, Tuhan gak senang dan kepada Edom dikatakan ada penghukuman atas Edom. Tetapi bagi umat Israel akan ada pembebasan pada bangsa ini. Amin. Saudaraku yang diberkati, sudahkah saudara menangkap tentang maksud kasih Bapa di dalam kehidupan bangsa yang dia pilih? Saudara, sekali engkau dipilih oleh Tuhan, maka tangan Tuhan itu akan selalu melindungi engkau. Jangan katakan kalau Tuhan tegur berarti Tuhan gak sayang. No, saudara. Sekalipun Tuhan menegur anaknya, tetapi ketika dia berkata kepada umatnya, engkau adalah umatku, maka belas kasihan Tuhan itu akan membungkus engkau, dan kemanapun engkau berada, satu-satunya teguran Tuhan adalah karena dia ingin menjauhkan kita daripada dosa. Dan Tuhan tidak menghendaki kebinasaan bagi umatnya. Itulah yang ada di kitab Obadja ini ketika dia menegur bangsa Edom, karena umat Israel itu dikasihi oleh Tuhan. Dan di mana-mana pun saudara, umat Israel itu ada dalam perlindungan Tuhan. Makanya jangan main-main saudara, mari kita terus memberkati bangsa pilihan Tuhan, karena di mana ada berkat Tuhan di sana, kita juga pasti akan diberkati. Amin. Kitab Obadja kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kitab Obadja ini bukan sekedar berbicara tentang bagaimana sih kita hidup supaya berkarakter baik dan lain sebagainya, tetapi secara biblika, saudara, secara alkitabiah secara keseluruhan, bahwa Tuhan menghendaki
umatnya sekalipun dia ditegur dan tegur, Tuhan tetap menghendaki bahwa umatnya itu mengalami kasih Tuhan, dikasihi dan tetap ada dalam perlindungan. Sekalipun bangsa-bangsa di sekitar itu menginginkan yang jelek tentang bangsa Israel, tetapi Tuhan melindungi dia. Nah, Tuhan tidak menginginkan bangsa-bangsa yang lain, bangsa Edom, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang di luar Tuhan itu ampuh. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal bahwa kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku yang diberkati, Tuhan berkata bahwa engkau sombong, maka engkau juga akan diturunkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan bermegah, karena siapapun yang Tuhan pilih, umat Tuhan yang dikasihi, itu pasti akan ada di dalam firman Tuhan. Bahkan Tuhan katakan bahwa di Gunung Sion, dikatakan di Gunung Sion ada orang-orang yang terluput. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah. Saudara, sekali engkau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara engkau. Tinggalkan dosa, tanggalkan dosa, karena ketika engkau disebut sebagai umat Tuhan, maka perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Siapapun yang menghendaki kejatuhanmu, sebagaimana Edom menghendaki kejatuhan bangsa Israel, maka Tuhan pasti tetap akan melindungi bangsa yang dia pilih. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, naik ke gunung Tuhan. Itu pesan Tuhan. Kalau engkau telah menjadi umatnya, jangan tinggal tetap ada di bawah, tetapi naik ke gunung Tuhan. Karena ketika engkau naik ke gunung Tuhan, maka kekudusan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan itu pasti akan menjadi milikmu. Dan bangsa-bangsa yang menyerang engkau, musuh-musuh, iblis, intimidasi itu juga akan diluputkan dari dalam kehidupan. Kitab Obadya mengingatkan tentang kita bahwa ada kebinasan bagi orang-orang yang akan menyerang bangsa pilihan Tuhan. Ini berbicara juga bagaimana perlindungan Tuhan, kasih Tuhan yang akan menyelamatkan apapun kondisi kita tanpa syarat. Dia mengasihi dan melindungi. Amin. Itu pesan Tuhan melalui kitab Obadya. Pesan Tuhan melalui kitab Yunus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yunus ini adalah kitab yang menggambarkan tentang satu orang hamba Tuhan yang bernama Yunus. Namanya berarti merpati. Merpati berbicara soal ketulusan, berbicara soal kesetiaan, berbicara juga tentang Roh Kudus. Dan saudara, Yunus yang namanya berarti merpati diperkenalkan sebagai putra dari Amitai. Dia disebut sebagai nabi di kerajaan utara atau kerajaan Israel selama pemerintahan Yerobeam II, bukan Yerobeam I. Kalau Yerobeam I adalah pendiri bangsa Israel di 11 suku, tetapi Yerobeam II adalah raja yang setelahnya, jauh setelahnya. Dan Yunus ini berasal dari Gath-Hefer. Dia jauh dari sebelah utara, di 3 km utara di Galilea. Jadi saudara, ketika disebutkan tidak ada nabi dari Galilea, orang Farisi berkata itu tidak benar. Karena salah satu Yunus itu dia berasal dari Nazaret di Galilea. Dan saudara, dalam pelayanan Nabi Yunus ini ada nubuatan yang terjadi selama sesudah masa Elisa dan kemudian berdekatan dengan masa Nabi Amos, yang diikuti juga dengan pelayanan Hosea. Jadi ada nabi-nabi kecil, itu ada sekitar 12 nabi-nabi kecil yang menuliskan kitab-kitab peringatan itu setelah masa-masa pelayanan dari Nabi Elisa. Saudaraku, sekalipun kitab ini tidak menuliskan siapa sih yang menuliskan ini, tapi kurang lebih penulisnya itu adalah Yunus sendiri. Dan saudara, pertobatan Niniwe ini diduga Niniwe ini adalah tanggapan terhadap pemerintahan Yunus yang mungkin terjadi pada zaman pemerintahan di salah satu Raja Asyur. Jadi Niniwe ini adalah salah satu kota yang megah di Asyur, bangsa Asyur. Nah, saudaraku yang diberkati, tema dari kitab ini adalah bagaimana ketika Tuhan menegur bangsa Niniwe dan Yunus tidak mau ke sana sebetulnya. Pesan Tuhan di sini adalah Tuhan sayang kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi tema dari kitab Yunus ini adalah luasnya kasih sayang Allah yang menyelamatkan. Kan Yunus marah, kenapa saya harus diutus kepada bangsa ini? Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau dia bertobat, pasti Tuhan akan menyayangi kembali. Dia nggak mau pergi ke sana karena dia rasanya pengen mengatur. Saudara, kita tidak bisa mengatur Tuhan, tidak bisa mengatur dan membendung luasnya kasih Tuhan. Kita tahu, Yunus tahu bahwa sekalipun Tuhan pada bangsa Niniwe ini dia marah, dia akan menyayangi kembali kalau dia beritakan pertobatan itu. Makanya dia tidak mau pergi. Jadi ketika banyak orang menceritakan tentang Nabi Yunus, dia adalah seorang nabi yang melarikan diri dari panggilan. Yunus ini punya alasan kenapa dia mau lari dari panggilan, karena pertama dia tidak mau menyampaikan kabar pertobatan, dan kedua dia tahu kalau dia sampaikan pertobatan, kalau mereka bertobat Tuhan akan mengasihinya juga bangsa Niniwe ini, dan dia tidak mau ke sana. Dan itulah menjadi latar belakang kenapa Yunus lari dari panggilan. Jadi sangat-sangat tidak rasional sekali ketika dia mau melarikan diri dari panggilan, yaitu karena dia
menolak untuk menyampaikan pertobatan dan menolak untuk menyampaikan kasih sayang Tuhan, bahwa ketika mereka bertobat pasti Tuhan akan menyayangi kembali. Dan memang bangsa Niniwe itu bertobat. Ketika Yunus kemudian terpaksa pergi ke sana, ya saya katakan terpaksa karena dia sempat lari dan dia sempat dimakan ikan besar, bukan dimakan, ditelan ikan besar tapi dikeluarkan kembali. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, maka bangsa Niniwe bahkan dari raja sampai penduduknya, sampai hewan-hewannya berpuasa, bertobat, lalu Tuhan dilembutkan hatinya dan bangsa Niniwe diluputkan. Lalu dia marah kepada Tuhan. Tuh kan, saya udah bilang, Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Pasti Engkau akan mengampuni mereka kan, kalau aku sampaikan pertobatan. Jadi yang lucunya di sini adalah ini adalah nabi yang unik. Karena dia marah dengan Tuhan, Tuhan memiliki kasih sayang yang luas kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya mau tarik kesimpulan di sini bahwa luasnya kasih Allah yang menyelamatkan, kita tidak dapat batasi sekalipun kita itu hamba Tuhan. Kita tidak dapat batasi sekalipun kita melarikan diri dari panggilan Tuhan. Luasnya kasih sayang Tuhan, kemanapun umat manusia itu pergi, dia akan cari, dia akan selamatkan yang terhilang. Kita tidak bisa dapat membatasi kasih Tuhan. Makanya saudara-saudara yang diberkati, ada orang-orang yang akan menahan pertobatan. Ada orang-orang yang menahan belas kasihan Tuhan. Itu kita tidak boleh seperti itu. Dan saudara, di dalam kitab Yunus 1 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Itu waktu dia melarikan diri dari panggilan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melarikan diri dari panggilan Tuhan, suka atau tidak suka, Tuhan akan kejar kita. Dan garis bawahi atas penentuan Tuhan. Di kitab Yunus ini yang menarik bagi saya ada 4 kata-kata yang mengatakan atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. 4 kata atas penentuan Tuhan. Yang pertama, ketika atas penentuan Tuhan datang ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, sekalipun engkau lari dari Tuhan, maka alam semesta itu akan mencari engkau atas perintah Tuhan. Jadi saudara, kita nggak bisa lari daripada Tuhan. Pesan dari kitab Yunus, betapa besar kasih sayang Tuhan. Kalau dia mengasihi kita, dia akan cari kemanapun. Dan kalau dia mau mengutus kita, dia akan pakai alam, dia akan pakai hewan, dia akan memerintahkan langit dan bumi untuk mengejar engkau, untuk terus melayani Tuhan. Amin. Atas penentuan Tuhan yang kedua, ketika Yunus marah pada saat Tuhan mengampuni bangsa Niniwe, dia marah, dia merajuk, dia lari keluar, kemudian dia pergi di padang gurun yang kemudian di kepanasan. Lalu Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya, ia dirikan pondok. Dia duduk di bawah naungannya, menanti Tuhan apa yang akan terjadi menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan yang kedua, tumbuhlah batang pohon jarang melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur. Jadi atas penentuan Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan. Atas penentuan Tuhan yang pertama adalah Tuhan bisa lakukan cara apa saja untuk membuat seseorang itu ditangkap kepada maksud Tuhan. Atas penentuan Tuhan yang kedua, Tuhan bisa berbuat apa saja untuk memberikan penghiburan, perlindungan dalam kehidupan Yunus. Lalu ayat yang ketujuh, keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi saudara, jika Tuhan mengizinkan atas penentuan Tuhan, maka pagar perlindungan itu pun bisa diangkat seperti apa yang dilakukan kepada Ayub. Pagar perlindungan itu diangkat untuk menguji kita, untuk menguji hati Yunus, untuk menguji hati Ayub, untuk menguji hati engkau dan saya. Ketika pagar perlindungan Tuhan itu terjadi, maka mungkin ada intimidasi, ada serangan, keadaan ekonomi kita kok nggak seperti sebelum-sebelumnya. Keadaan rumah tangga kita kok nggak seperti sebelumnya. Keadaan pelayanan kita kok nggak seperti sebelumnya. Ketika Tuhan izinkan, ketika pagar perlindungan kita diangkat atas seizin Tuhan, karena Tuhan sedang menggali apa yang ada di isi hati kita. Lalu atas penentuan Tuhan, maka layulah pohon jarak itu karena ulat. Saudara, jika Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ada masalah di dalam kehidupan kita harus berawas-awas bahwa itu adalah tanda-tanda. Tanda-tanda Tuhan sedang menguji, ini orang sedang dibawa kepada satu ujian untuk naik level. Respon kita tuh seperti apa? Jadi kalau pagar perlindungan itu diangkat, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan, atau jangan cepat-cepat bilang, Tuhan bagaimana ini, bagaimana? Ada maksud Tuhan. Kenalilah dia, tanyakan dia, what happened? Mungkin itu di tengah keluargamu, mungkin itu di rumah tanggamu. Kenapa Tuhan? Pasti Tuhan akan bicara apa saja sesuai kondisi masalahmu. Ayat yang ke-8.
Maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara, Tuhan bisa memakai alam untuk apa saja untuk menegur umat manusia. Dan ingat saudara, yang keempat yang saya mau katakan, hidup kita ditentukan oleh belas kasihan Tuhan. Makanya saudara, ketika Yunus marah kepada Tuhan, engkau hidupmu bukan ditentukan dari keinginan. Makanya saudara, hati-hati dan berawas-awaslah kalau kita itu tidak mengandalkan Tuhan, atau lari daripada Tuhan, atau menyangkal kebesaran Tuhan, atau kita berpikir seolah-olah kita itu Tuhan. Ini yang paling bahaya. Maka matahari menyakiti kepala Yunus. Tuhan yang menciptakan. Semua penentuan Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Yang Dia mau sampaikan kepada Yunus, kenapa engkau harus marah? Layakkah engkau marah? Layakkah aku marah kepada bangsa yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, tidak tahu membedakan mana dosa mana tidak? Jadi saudara, kasih Tuhan tidak terukur. Kalau Dia memang mau mengasihi, jangan batasi kuasa Tuhan. Dan yang berikutnya, kita jangan berperilaku seolah-olah kita Tuhan. Di dalam Ayub 9 ayat 4 hingga 8, Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berperas melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkan dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Saudara, Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Jika Tuhan memerintahkan maka semua jadi. Itu penyataan Ayub ketika pagar perlindungan Tuhan diangkat dari dalam hidupannya. Ketika itu dia mengakui bahwa kalau Tuhan perintahkan segala sesuatu yang jadi. Pesan Tuhan pada hari ini, jangan membatasi kuasa Allah, jangan lari daripada Tuhan, jangan berpikir seolah-olah engkau Tuhan, tetapi rasakan bahwa kasih sayang Tuhan itu tersedia bagi semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Amin. Kitab yang berikutnya adalah kitab Nabi Mika. Mika adalah nabi yang menubuatkan lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem. Ayat yang paling populer adalah Mika 1, Mika 5 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan ayat ini digenapi lewat kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem Efrata. Saudara, dan kitab Mika ini temanya adalah penghukuman dan pengharapan. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mika 7 ayat 18-19, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita dalam tebir-tebir laut. Pada akhirnya yang saya mau katakan, saudaraku yang diberkati, siapakah Allah yang seperti Tuhan? Ketika Dia menegur karena Dia mengasihi. Ketika Dia marah, murka, karena sesungguhnya Dia ingin kita kembali. Dan kemudian apa yang terjadi ketika Dia tegur? Dia mengampuni dosa kita. Siapakah Tuhan yang mengampuni dosa kita? Who is like you, Lord? Yang Tuhan tuntut dari kita adalah cukup engkau berlaku adil, cukup engkau mencintai kesetiaan, cukup engkau hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu, maka Ia akan kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan apa saudara? Dosamu yang dulu di masa lalu itu semua akan dibuang ke tubir-tubir. Saudara, ketika Tuhan menyediakan sarana, ya udah bertobat. Bayangkan saudara, masa lalumu dihapus. Cuman dan cuma. Mari bertobat. Adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Siapakah Allah yang seperti kita? Dia begitu mencintai bangsa Israel. Dia menjaga Israel dari bangsa Edom yang menghina bangsa Israel. Dia juga mencintai bangsa Nineveh, bangsa-bangsa yang di luar Tuhan. Dan dia juga mencintai orang-orang yang punya latar belakang yang buruk sekalipun. Ada janji tentang pengharapan. Mungkin Tuhan berkata, aku akan menghukum engkau, tapi setelah itu ada pengharapan. Asal berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati, dan hidup di hadapan Allah, penuh pertobatan, maka Tuhan akan melemparkan segala dosa dan ada amin. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Percayalah, who is God like you, who pardons sins and forgives the transgression of the remnant of
keep and hear them. You do not stay angry forever, but be light to show mercy. You will again have compassion on us. You will tread our sin underfoot and hurl all our iniquities into the depth of the sea. Saudara, engkau punya masa lalu, tanggalkan. Engkau punya masa lalu, Tuhan akan hapuskan. Hanya cintailah Tuhan. Naiklah ke gunungnya yang kudus, maka engkau akan menerima kasih yang kudus. He is merciful. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih, siapakah Allah yang seperti Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran, bahkan tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran dan dosa kami. Hanya kami berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan tinggal duduk di dalam hadirat-Mu yang kudus, naik ke gunungnya Tuhan. Bapak, kami bersyukur diingatkan oleh firman Tuhan setiap hari, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Ampuni salah dan dosa kami, dan Engkau yang melupakan pelanggaran masa lalu kami, Engkau menghapuskan segala noda dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa pada hari ini, kami menyambut berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini diberkati Tuhan. Kami sambut masa yang baru, tinggalkan masa yang lalu, hidup di dalam berkat Tuhan, memberkati Israel, maka kami juga diberkati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, kami terima berkat Tuhan, diurapi, diberkati, disembuhkan dalam nama Yesus. Semua ini berkati Tuhan. Haleluya. Shalom and God bless.